Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani Syahada dengan NIM 2355 201110008. Baiklah, jadi di sini saya akan membuat video review atau rangkuman. Total ada 13 materi untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah AIK 4, Islam dan IPTEK yang diampu oleh dosen kami Bapak Kamarudin M.Com. Dan inilah 13 materinya. Pengantar Islam dan IPTEK, Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan, Sejarah Perkembangan IPTEK dalam Peradaban Islam, Etika Islam dalam Pengembangan IPTEK, Islam dan Sains Modern, Islam dan Teknologi Informasi, Islam dan Bioetika, Islam dan Lingkungan, Islam dan Ekonomi Digital, Islam dan Kesehatan, Islam dan Pendidikan, Islam dan Seni, dan terakhir Islam dan Politik Global. Materi pertama, pengantar Islam dan IPTEK. Islam sangat mendukung ilmu pengetahuan. Dalam Islam, menuntut ilmu bukan hanya sebagai anjuran, tetapi kewajiban. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Alaq yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Islam dan IPTEK ada memiliki 3 model. Yang pertama ada instrumentalistik, yaitu IPTEK sebagai alat bantu untuk menunjang hidup umat Islam. Yang kedua ada epistemologis, yaitu Islam mengikuti landasan kepada umat muslim, misalkan ekonomi dengan gaya kapitalis, tetapi juga mengarah ke tanggung jawab sosial dan lain-lain. Yang ketiga ada model etis. Ini mengarah ke zaman sekarang yang lebih canggih, seperti kita tetap berfokus pada nilai-nilai Islam yang diterapkan dan tetap mengikuti perkembangan zaman seperti kecerdasan buatan AI seperti sekarang ini. Materi yang kedua, Islam dan Filsafat Ilmu Pengetahuan. Dalam Islam, ilmu menjadi sarana bagian integral dari kehidupan yang menyatukan aspek rasional dan spiritual. Seperti ilmuwan pada zaman dahulu, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Ghazali, mereka telah mengemukakan sistem klasifikasi lebih dulu sebelum klasifikasi ala barat muncul. Integrasi ini bertujuan untuk memajukan umat dan memajukan peradaban dan tetap memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Materi yang ketiga, sejarah perkembangan IPTEK dalam peradaban Islam. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memegang peran penting dalam kemajuan peradaban Islam, terutama pada masa keemasan antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Nah, kemajuan Islam didukung oleh beberapa faktor, antara lain dukungan politik dan pendanaan dari khalifah. Yang kedua, sikap terbuka untuk ilmu dari luar peradaban. Yang ketiga, ada integrasi yang kuat antara ilmu dan agama. Namun, kemunduran juga disebabkan oleh beberapa sebab. Yang pertama yaitu kolonialisme dari barat. Yang kedua, lemahnya intuisi ilmiah. Yang ketiga, munculnya fanatisme yang memisahkan antara ilmu dan agama. Materi keempat, etika Islam dalam pengembangan IPTEK. Islam memandang IPTEK bukanlah sesuatu yang netral, melainkan harus terus dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh mengabaikan aspek moral, etika, dan spiritual. Pengintegrasian antara ilmu dan agama ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi kuat secara spiritual. Oleh sebab itu, dalam Islam harus menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Materi kelima, Islam dan Sains Modern. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan Islam,
ilmuwan muslim berperan besar dalam membentuk dasar ilmu pengetahuan modern. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, matematika dan aljabar, Ibnu Sina tentang kedokteran, dan Ibnu Al-Khaitam tentang optik. Mereka adalah bentuk nyata bahwa ilmu sains dan ilmu agama dapat berjalan seiring. Namun di era modern, umat Islam memiliki tantangan yang begitu besar. Pada sekarang ini, ilmu pengetahuan lebih banyak didominasi oleh dunia barat. Sekarang kita, umat muslim, harus lebih terus berinovasi guna memajukan peradaban modern. Materi yang keenam, Islam dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara dakwah Islam dilakukan. Jika dahulu dakwah identik dengan cara menyampaikan ceramah ke masjid ataupun forum pengajian, kini dakwah dapat dilakukan dari balik layar ponsel melalui media sosial, YouTube, podcast, ataupun platform e-learning lainnya. Maka dari itu perlu dilakukan strategi yang efektif untuk dakwah digital ini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dai dan lembaga keislaman. Yang kedua, menerapkan produksi konten yang baik dan menyentuh kehidupan nyata menggunakan narasi yang menginspirasi. Yang ketiga, tetap menjaga keseimbangan antara dakwah online dan offline. Karena pengalaman pengajian secara langsung itu tetap menerapkan emosional di tingkat yang tidak tergantikan. Materi ketujuh, Islam dan bioetika. Islam dan bioetika merupakan cabang dari etika Islam yang mengatur tentang persoalan moral dalam bidang kedokteran dan bioteknologi. Ada 5 prinsip dalam bioteknologi, yaitu yang pertama, menjaga agama. Tindakan medis harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan zat haram diperbolehkan apabila hanya dalam keadaan darurat. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Menyelamatkan nyawa manusia harus diprioritaskan. Tindakan seperti etanasia ataupun aborsi yang tidak sesuai dengan syariat maka tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menjaga akal. Tindakan medis yang dapat merusak akal tidak diperbolehkan, seperti penyalahgunaan zat adiktif. Yang keempat ada menjaga keturunan. Teknologi reproduksi itu diperbolehkan apabila dalam perkawinan yang sah. Dan seperti donor sperma dari pihak ketiga tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah menjaga harta. Layanan kesehatan harus diberikan secara adil dan merata dan tidak boleh membebani pasien secara yang tidak wajar. Materi ke-8, Islam dan lingkungan. Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah bentuk dari keimanan. Ada 4 prinsip Islam dalam lingkungan. Yang pertama, tauhid dan keseimbangan. Ini adalah bentuk menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta diciptakan oleh Allah dan harus terus dijaga. Yang kedua, ada khalifah dan amanah. Manusia di muka bumi adalah sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Yang ketiga adalah keadilan lingkungan. Keadilan ini dapat diterapkan dalam pemberdayaan sumber daya dan juga pemanfaatannya. Yang terakhir, keempat, adalah bertanggung jawab dan kebersihan. Islam mengajarkan bahwa kita harus selalu bersih dan bertanggung jawab. Materi ke-9, Islam dan ekonomi digital. Sudah banyak kita jumpai bahwa transaksi jual beli tidak hanya terbatas di pasar tradisional. Sekarang merambat melalui dunia maya dari berbagai macam platform seperti e-commerce, vintage, ataupun layanan digital keuangan lainnya. Berikut beberapa hal yang dapat diterapkan dalam Islam dan ekonomi digital. Yang pertama, ada menjaga prinsip ekonomi digital, yaitu seperti kita menghindari riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan, serta maisar atau spekulasi judi. Yang kedua, ada memanfaatkan peluang ekonomi digital syariah. Ini seperti kita berpacu pada e-commerce atau vintage bebas bunga ataupun aplikasi zakat ataupun wakaf lainnya. Materi ke-10, Islam dan kesehatan. Dalam Islam, kesejahteraan sejati mencakup aspek jasmani dan rohani. Yang pertama ada hakikat iman dan ilmu. Iman adalah bentuk dasar spiritual yang mengarahkan manusia
untuk berpikir dan bertindak. Ilmu adalah cara kita untuk menggali ilmu pengetahuan dan menyelesaikan permasalahan. Yang kedua ada kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani diperlukan untuk kita beraktivitas dan beribadah. Rohani yang kuat itu membentuk ketenangan jiwa dan kekuatan iman. Materi 11, Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam memiliki peranan sentral, yaitu membangun karakter manusia baik dari segi akal, rohani, serta akalnya. Di zaman sekarang, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, konsep pendidikan dalam Islam. Ini diambil dari kata tarbiyah, yaitu memelihara, membimbing, serta mengembangkan potensi secara menyeluruh. Yang kedua, tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu menciptakan manusia paripurna yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bagus akhlaknya. Yang ketiga, integrasi ilmu dan agama sudah menjadi ciri khas dari pendidikan Islam. Yang keempat adalah sistem pendidikan Islam. Sekarang sudah mulai banyak kita temukan seperti pesantren, madrasah, ataupun sekolah Islam terpadu yang memadukan antara ilmu agama dan ilmu dunia serta teknologi. Materi ke-12, Islam dan seni. Seni bukan hanya dilihat dari keindahan visual, tetapi nilai spiritual dan moral yang dikandungnya. Inilah prinsip utama seni dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Seni harus menegaskan keesaan Allah dan menjauhi syirik. Yang kedua, etika dan moral. Seni harus menjauhi unsur maksiat dan perilaku yang menyimpang. Yang ketiga, kesederhanaan. Dalam Islam dianjurkan kesederhanaan, termasuk juga dalam pembuatan seni. Yang keempat, spiritualitas. Dalam seni harus menerapkan nilai spiritual yang mengajak umat Islam untuk menuju kebaikan. Dalam Islam, seni juga memiliki batasan-batasan tertentu, seperti larangan menggambarkan makhluk hidup secara utuh, berupa patung ataupun lukisan realistis untuk mencegah syirik. Materi ke-13, Islam dan politik global. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tatanan politik dunia. 1. Prinsip dasar politik Islam. Islam mengatur hubungan antara individu, masyarakat, bahkan negara dengan adil, sejahtera, dan kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada peran negara muslim. Negara seperti Indonesia mempromosikan Islam moderat ke panggung internasional. 3. Tantangan politik Islam global. Islam memiliki banyak tantangan seperti konflik antara Sunni dan Syiah, Islamofobia di barat, dan ekstremisme yang bisa merusak citra Islam. Yang keempat, peluang politik Islam. Di balik tantangan, Islam tetap memiliki peluang, yaitu misalkan dalam keuangan digital dan ekonomi halal global. Baik, itulah 13 materi pada video rangkuman kali ini. Saya Ani Syahada. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.